Shalom adik-adik, kembali lagi nih di ibadah online bersama ada Kak Debbie di sini, ada Kak Pauline, ada Bang Agus, Kak Maya dan Bang Doha. Nah adik-adik, untuk ibadah hari ini, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh mulai. Selesai? Adik-adik, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini terdapat di dalam titah pertama sampai titah keempat. Kita dengarkan hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga. Anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk mendengarkan firman, marilah kita menyanyikan lagu Lingkupiku.
Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau lipat tangannya berdoa. Yuk, semua lipat tangan berdoa. Bapa yang Maha Baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada hari ini Kau telah kumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Pimpin ibadah kami dari awal tadi sampai pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk firman pada hari ini, biarlah Tuhan yang berkenan untuk membukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik baca di rumah ya. Sudah siap? Sekali lagi Kak Meta katakan Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Udah ya? Oke, kita baca ya. Bersama-sama adik-adik di rumah, kakak di sini. 1, 2, 3. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Oke, adik-adik, adik-adik tahu bendera yang warnanya kuning? Ya, bendera yang warnanya kuning itu biasanya kalau ada bendera warna kuning dipasang, itu biasanya ada apa? Iya, betul. Biasanya ada yang sedang mengalami kedukaan, ada yang meninggal. Bagaimana ya suasananya? Pasti sedih. Mungkin saja adik-adik juga pernah loh mengalami hal itu. Mungkin ada sanak saudara, keluarga adik-adik yang meninggal, opung atau siapa, udah atau siapa yang meninggal. Pasti kalian sedih. Kenapa sedih? Karena kita nggak bisa berkomunikasi lagi dengan orang itu. Karena kita nggak bisa lagi ngobrol, nggak bisa ketemuan, nggak bisa jalan-jalan lagi sama orang itu. Itu yang membuat kita sedih. Nah adik-adik, di berita hari ini, di cerita hari ini, cerita sekolah minggu hari ini, ada 2 orang bersaudara yang namanya Marta dan Maria. Maria dan Marta ini tinggal di kota Yudea, tepatnya di Betania. Nah, kedua bersaudara ini sangat sedih sekali. Kenapa? Karena salah satu saudara mereka yang bernama Lazarus telah meninggal. Wow, sedih sekali. Sebenarnya pada saat itu mereka sudah memberitahukan, pada saat Lazarus sedang sakit, mereka sudah memberitahukan kabar ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus gak datang-datang. Padahal harapan mereka kasih tahu ini, kabar ini kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus segera datang untuk menyembuhkan Lazarus saudaranya. Tapi ketika Tuhan mendengar kabar ini, Tuhan berkata, penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan bagi Allah. Penyakit itu akan membuat anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, dipermuliakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sengaja tidak segera datang ke tempat Betania, ke tempat mereka, yaitu di di Betania. Padahal adik-adik, pada saat itu, pada saat Tuhan mendengar berita tentang sakitnya si
Lazarus ini, Tuhan Yesus ada di kota Yerusalem yang jaraknya cuma 2 mil. 2 mil itu sekitar 3,2 kilometer, kayak dari gereja kita ke Pacuan Kuda. Deket kan? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja datang ke situ. Tapi Tuhan sengaja, karena apa? Karena belum saatnya. Karena Tuhan ingin membuat kita belajar menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Lazarus meninggal. Tentu saja kedua saudaranya ini, yaitu Marta dan Maria, sedih sekali. Ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Si Marta langsung segera mendatangi Tuhan. Dia bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini waktu saudara kami masih sakit, pasti Engkau bisa menyembuhkannya. Tapi Engkau tidak ada, gitu. Nah, adik-adik, kita lihat di ayat 23. Kalau adik-adik lihat di Yohanes 11 ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan ternyata adik-adik, Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam kubur, itu benar Tuhan bangkitkan. Karena kita bersama-sama membaca di Yohanes 11 ayat 25, karena kita harus yakin bahwa kata Yesus, jawab Yesus di ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik-adik, tahukah kalian, kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, adik-adik yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, itu tidak akan mengalami kematian yang kekal. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus telah mengalami kematian dan Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang keberapa? Ya, pada hari yang ketiga Tuhan telah bangkit. Tuhan telah mengalami kematian, Tuhan telah mengalami kebangkitan, dan kita harus percaya kepada Tuhan yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akhirnya Lazarus bisa hidup kembali. Tapi sebelumnya, sebenarnya Allah bertanya dahulu kepada Marta. Marta, percayakah engkau akan hal ini? Kalau adik-adik meneruskan di ayat 27. Tapi kakak mau dong kalian semua membaca juga ayat 27. Coba kita buka dulu ayat 27. Ketika Tuhan menanyakan, Marta, apakah engkau percaya akan hal ini? Dia menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang di dalam dunia ini, ke dalam dunia ini. Ketika Tuhan bertanya kepada kalian, apakah engkau percaya? Apakah adik-adik percaya? Apakah engkau percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Adik-adik akan jawab apa? Karena ketika adik-adik tidak percaya akan kebangkitan dan hidup setelah kita mati, adik-adik tidak akan hidup kembali. Jadi adik-adik, di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup walaupun kita telah meninggal, telah mati. Kita harus percaya itu. Dan hidup yang kekal itu, hidup yang kekal. Adik-adik tahu kekal gak? Kekal itu artinya tidak berkesudahan, tidak selesai, tidak stop, terus aja. Itu namanya kekal, selama-lamanya. Hidup yang kekal itu dimulai sebenarnya saat kita hidup juga, kita sudah menerima hidup yang kekal. Yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mau mengakui dosa-dosa kita, kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita jadi anak yang baik, kita jadi anak yang berguna, kita menyayangi orang-orang lain, kita membantu orang-orang lain, mengasihi mereka, membuat hidup kita berguna. Itu menunjukkan kita percaya pada Tuhan. Itu
Itu menunjukkan kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat dan kita layak untuk dibangkitkan dan diberi kehidupan yang kekal kepada Tuhan. Asalkan ingat kita percaya kepada Tuhan. Asalkan ingat kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Terakhir, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan mempertanyakan itu kepada kakak, kepada kamu, kepada kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pergunakan hidupmu menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau ajarkan kami tentang kematian, tapi tidak mati begitu saja. Engkau bangkitkan kami, dan kami percaya akan hal itu. Mampukan kami untuk mempergunakan hidup kami ini untuk menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang turut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan, kakak punya pengumuman untuk minggu depan kita ibadah melalui live. Secara apa kak? Oh, live Zoom. Yeay! Nanti jangan lupa di-download aplikasinya dan link Zoom-nya akan di-share di grupnya. Oke? Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti ditulis nama dan kelasnya. Lalu untuk yang minggu lalu persembahannya itu udah dilaporkan dan ada di tulisan warta jemaat. Nanti bisa dicek ya. Jadi untuk mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.